Halo kawan-kawan, masih ingatkah kalian pada pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang sejarah lahirnya Pancasila? Sebelumnya kita telah membahas sejarah lahirnya Pancasila pada era Orde Baru. Kali ini kita akan membahas sejarah lahirnya Pancasila pada era Reformasi. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe karena dukungan dari Anda sangatlah berarti bagi kami. Sejarah lahirnya Pancasila pada era Reformasi. Memahami peran Pancasila di era Reformasi, khususnya dalam sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan yang berarti Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya, yang artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai berikut. 1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, politik, agama, dan ekonomi. 2. Mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. 4. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan, di mana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial memperkuat persatuan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang Hankam, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dwi-fungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dengan memasuki kawasan filsafat ilmu, philosophy of science, ilmu pengetahuan yang dilakukan di atas Pancasila sebagai paradigmanya, perlu difahami dasar dan arah penerapannya, yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis, bahwa hakikatnya ilmu pengetahuan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Ilmu pengetahuan harus dipandang secara utuh
dalam dimensinya sebagai proses menggambarkan suatu aktivitas warga masyarakat ilmiah yang melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, komparasi, dan eksplorasi, mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Sebagai produk adanya hasil yang diperoleh melalui proses yang berwujud karya-karya ilmiah beserta aplikasinya yang berwujud fisik ataupun non-fisik. Aksiologi yaitu bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut di atas pemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Namun, di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer lagi seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan elan vitalnya. Sebab utamanya karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Terlepas kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jadi, pendapat saya, masa Orde Baru, pengambilan suatu kebijakan bisa lebih cepat, akan tetapi kekuasaan pemerintah tidak dibatasi, sehingga sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dan di masa reformasi, pengambilan suatu kebijakan lebih lama, karena harus bermusyawarah dan harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Tetapi kekuasaan pemerintah dibatasi dan masyarakat bebas berpartisipasi dalam pemerintahan. Mohon maaf sebelumnya, ada satu pembahasan yang terlewat, yaitu epistemologi, yaitu bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir, dalam arti dijadikan dasar dan arah di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang parameter kebenaran serta dimanfaatkan hasil-hasil yang dicapainya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Dan begitulah pembahasan kita tentang sejarah lahirnya Pancasila di era reformasi sekaligus pengaplikasian Pancasila itu sendiri. Semoga apa yang kita ketahui kali ini bisa lebih bermanfaat di kemudian hari. Apa yang kita ketahui belum tentu orang lain mengetahuinya. Maka dari itu jangan lupa share dan terus dukung channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di wawasan selanjutnya.